Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama Lebaran, selama liburan ada banyak cerita yang indah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak boleh berhenti untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan puji Tuhannya lagi bahwa kondisi di Jakarta semakin membaik ya. Dan kita berharap dengan adanya lonjakan balik arus, ya kan, kita berdoa kiranya tidak ada lonjakan pandemi yang cukup naik. Pengalaman seperti tahun lalu, ini bulan-bulannya, bulan Juni, bulan Juli kemarin tahun lalu, itu lonjakan yang luar biasa dan jemaat kita juga ada yang dipanggil waktu itu. Dan kita bersyukur hari ini sudah semakin membaik ya. Selamat datang kembali Pak Victor, ya, Cilia juga hadir ya. Dan sehat ya Ci, puji Tuhan. Baik. Ya, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi Jakarta dan sekitarnya serta Indonesia hari ini, puji Tuhan, saya lihat di berita cukup baik ya, cuaca yang begitu cerah hingga membawa kita hari ini menjadi jemaat yang bersukacita. Ayo kita terus antusias kepada Tuhan untuk kita bisa terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini dengan tema berdiri kuat di tengah kesulitan. Ada banyak orang yang melihat kesulitan itu sebagai malapetaka. Betul, kesulitan yang datang seringkali dipandang sebagai sebuah malapetaka, sebuah peristiwa yang jarang orang mau dan tidak ada orang yang ada di dalam kesulitan. Semua orang berusaha untuk meminimalisir kesulitan kehidupan. Kalau kita belajar ilmu marketing, dilihat ada di sana sebesar, bukan ilmu marketing, ilmu ekonomi, diusahakan supaya modal dikeluarkan sekecil-kecilnya dan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu prinsip daripada ilmu ekonomi. Jadi bayar 2.000, hasilnya 3.000, 5.000 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena orang cenderung melihat keuntungan dan tidak mau merugi. Dalam kehidupan sehari-hari, kesulitan itu tidak bisa dilepaskan. Sama sekali tidak bisa kita terlepas dari kesulitan. Untuk mengangkat makanan dari dapur ke meja makan, itu juga seringkali membawa kesulitan. Ataupun untuk menyedoki makanan di dalam mulut kita, itu kadang-kadang mendatangkan masalah, ya kan? Bahkan untuk makan sekalipun juga susah. Dan itu dipandang sebagai sebuah kesulitan. Belum lagi kesulitan-kesulitan yang menghampiri kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ada siksaan, ada tantangan, ada gelombang kehidupan yang mencoba untuk mengganggu kehidupan kita, keimanan kita, keutuhan rumah tangga kita, keutuhan pekerjaan kita, dan bahkan orang yang menurut kita itu seharusnya membangun kita, memberikan kita apresiasi, justru orang-orang seperti ini yang merendahkan, menyulitkan dan sebagainya. Untuk itu, mari kita tetap kuat dan berdiri meskipun itu di tengah-tengah kesulitan kehidupan. Saya berdoa hari ini firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kita untuk menghadapi tantangan dan kesulitan kehidupan yang ada. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6, saya baca. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah ia yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak dan Ibu,
jemaat yang dikasihi Tuhan, lihat benda yang ini. Ini adalah benda yang semua orang mengejarnya, betul tidak? Semua orang ingin berlomba-lomba memiliki yang namanya berlian dan ini emas, ya kan? Kita semua ingin punya benda yang seperti ini. Kenapa? Karena benda ini sangat bernilai dan begitu juga dengan ini. Saya kurang tahu emas berapa sekarang 1 gram. Yang 22 karat ada 800 atau 900 ribu ya, kurang lebih seperti itu. Dolar sekarang berapa Bu? 14 ribu ya? Atau sudah turun? Ya, kurang lebih 14 ribu. Puji Tuhan, barang ini semua orang cari, berlian dan emas. Kenapa? Karena yang pertama nilainya tinggi, ya kan? Kalau kita punya barang seperti ini, bahkan saya percaya di leher Bapak dan Ibu kalung yang dipakai sekarang antik, cewek kan, emas, ya kan? Tetapi sebelum dia menjadi barang yang sangat berharga, ini tidak sepanyong-panyong, kemudian indah, murni, dan sangat bernilai. Benda ini akan menjadi bernilai setelah menjalani beberapa tahap proses yang diproses oleh tukang emas, yang diproses oleh tukang berlian. Dan prosesnya itu bukan proses main. Itu bukan proses yang sedikit, tetapi kedua benda ini harus tahan banting. Bahkan emas itu kalau dilebur, kalau dibakar, itu harus dibakar sepanas-panasnya. Karena emas semakin dipanasi, semakin dibakar, maka menurut teorinya mengatakan bahwa emas yang dibakar lebih panas dan lebih panas itu akan menghasilkan emas murni. Begitu juga dengan berlian. Berlian adalah benda juga yang sangat bernilai dan semua orang juga memilikinya. Maksud saya semua orang ingin memiliki benda itu karena sangat bernilai. Bahkan tidak sedikit orang yang menginvestasikan uangnya untuk membeli barang ini. Dan itu barang ini sangat berharga. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, barang ini bernilai karena dia menghadapi proses yang diberikan kepadanya. Ada proses yang dia jalani baru dulu dia bernilai. Ada sesuatu yang dihadapkan kepadanya. Ada panas, ada terik yang dihadapkan kepada emas dan berlian. Sehingga benda ini dikatakan bernilai. Sama halnya dengan kehidupan kita dalam menghadapi segala kesulitan. Seringkali Tuhan memakai kesulitan kehidupan itu sebagai bagian daripada proses kehidupan supaya kita menjadi berlian-berliannya Tuhan. Amin. Supaya kita menjadi emas batangannya Tuhan. Tetapi untuk menjadi berliannya Tuhan, kita harus menghadapi yang namanya proses kehidupan yang saya sebut dia sebagai kesulitan kehidupan. Kesulitan kehidupan datang itu bukan berarti Tuhan kita jahat. Kesulitan kehidupan datang itu berarti Tuhan kita balas dendam atas dosa-dosa kita, tidak. Tetapi kesulitan kehidupan itu datang supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita lebih mengenal Tuhan, bahwa di tengah kesulitan kehidupan Tuhan ada untuk menolong kita. Sehingga dengan demikian maka proses yang saya sebut sebagai kesulitan kita akan timbul seperti emas murni dan sangat bernilai. Saya rindu jemaat GKRI menjadi emas murninya Tuhan, berlian-berliannya Tuhan. Walaupun kita jumlahnya sedikit, tetapi kualitas kita oke. Mantap ya. Walaupun jumlah kita tidak seberapa, tetapi kita punya kualitas, entah itu kualitas iman, entah itu kualitas pribadi kita, maupun kuantitas yang memang kita inginkan. Gereja ini bisa berkembang kiri kanan, kita bisa bongkar, kita bisa bangun dan sebagainya. Tetapi bagi saya itu urusan nomor 2. Yang paling terpenting adalah kita punya kualitas iman yang keren ya Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berdiri dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Raja Wali ketika datang badai, dia bukan semakin turun, tetapi dia semakin naik, semakin membumbung ke atas, semakin terbang tinggi. Badai semakin kencang, dia juga semakin terbang tinggi. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, harusnya ketika kesulitan kehidupan datang, kita bukan semakin turun, kita bukan semakin jauh dari Tuhan, tetapi semakin dekat dengan Tuhan, semakin intens dengan Tuhan, semakin mencari Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Ada tiga gambaran supaya kita bisa bangkit dari kesulitan hidup, supaya kita bisa kokoh dan kuat dalam kesulitan hidup. Gambaran yang pertama yang barusan kita baca adalah seorang prajurit. Ayat 3 berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahu ya, prajurit adalah pribadi yang siap sedia untuk berperang. Kapan komandannya bilang berperang, dia berperang. Kapan komandannya bilang bangun jam segini, dia harus bangun jam seperti itu. Seorang prajurit, itulah gambaran yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Bagaimana supaya kita menjadi kuat, kokoh menghadapi kesulitan. Kita harus menjadi prajurit. Seringkali disebut prajuritnya Kristus. Seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal yang duniawi. Klik. Kenapa tidak bisa? Oke. Prajurit rela menderita membela kebenaran. Seorang prajurit tidak pernah dan tidak bisa harus rela menderita. Prajurit kalau dikirim untuk berperang ke daerah-daerah untuk mencari orang-orang yang berusaha untuk mengacaukan negara, teroris dan lain sebagainya. Kalau kita mengikuti berita di Indonesia saat ini, ada banyak tentara nasional yang dikirim di Papua, yang dikirim di Poso, di tempat-tempat yang lain, yang terakhir itu di Sumatera Barat, untuk menangkap para teroris, orang-orang yang berusaha mengacaukan. Itu prajurit seringkali tidak mendapatkan tempat yang layak. Kenapa saya katakan seringkali mereka tidur di hutan, ya kan, beralasan karpet doang, dan mereka hidup di tempat-tempat yang tidak seyogianya manusia hidup di sana. Mereka tidur, nginap di sana, dan hidupnya berpindah-pindah. Tidak enak menjadi prajurit. Tetapi hasil daripada penderitaan yang mereka hadapi itu semua, ketika mereka keluar sebagai seorang prajurit, bahkan ketika mereka mati sekalipun, di sana ada bendera dan penghormatan yang luar biasa yang diberikan kepada mereka sebagai bagian daripada apresiasi atas kinerja mereka, atas pekerjaan mereka yang telah mereka berikan kepada negara. Untuk itu, sebagai seorang prajurit, kita harus rela menderita. Menderita dalam pengertian bukan berarti kita menantar diri kita untuk menderita secara badani, siksa diri saya, bukan seperti itu. Tetapi menderita dalam pengertian ini adalah makna rohaninya adalah bagaimana kita menyangkal diri kita sebagai jemaat yang sudah turut disalibkan bersama Kristus dalam dosa-dosa kita. Sederhananya begini, kalau kita menderita bersama dengan Tuhan, maka kita harus siap untuk menyangkal diri, memikul salib. Contoh, bagaimana kita menyangkal diri, menahan emosi. Ya kan? Ini penting, ini realita kehidupan. Bagaimana kita menderita, menahan perasaan kita ketika kita disakiti orang. Ketika kita berprestasi di kantor, ya, yang Bapak Ibu yang kerja di kantor, tetapi orang lain yang biasa-biasa aja justru ini yang dapat promosi dan dia naik jabatan. Kita biasa-biasa, kita tidak dianggap. Seringkali seperti ini. Wah, udah biasa, saya udah bekerja pagi, siang, sore, malam, berlembur dan segala macam. Gaji boro-boro naik jabatan. Tidak. Korban perasaan. Seringkali kita ditekan. Seringkali kita dikatakan minoritas.
dan lain sebagainya. Yang inilah yang kita korbankan. Bahkan ketika kita datang ke gereja di tempat ini, kita mengorbankan waktu kita. Kita mengorbankan tenaga kita. Enak gak tidur jam segini di rumah? Cukup enak ya. Cukup enak, betul. Tetapi di sini kita harus berkorban. Kenapa? Kita datang memuji Tuhan. Pastor dan ibu jauh dari Tangerang, ya kan? Ani sih dekat di sini. Dari lantai 1 ke lantai 1 pindah doang, ya kan? Kok Victor dari Bungur, ya kan? Tapi bukan soal jauh atau dekat jaraknya, tetapi ada sesuatu yang dikorbankan. Meskipun Ani tinggal di lantai 2, kalau dia tidak mengorbankan langkahnya untuk datang ke lantai 1, sama aja kita bohong. Tidak ada pengorbanan. Nah, inilah pengorbanan yang dimaksud dalam pengertian. Dan terlebih lagi, bagaimana kita bisa mengorbankan diri kita ini untuk siap sedia nantinya kalau ada orang yang datang menentang iman kita. Kita harus pasang badan, Yesus tetap Yesus. Dan itu penderitaan. Betul, itu penderitaan. Tadi ini dikasih Tuhan, prajurit juga harus fokus kepada komandan. Komandan kita adalah Kristus. Yakub Yohanes pasal 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus adalah contoh dan figur idola yang paling hebat. Dia fokus pada misinya Tuhan, datang dari surga menjadi manusia, berkarya di bumi, disalib. Itu fokusnya yang sangat hebat. Dan hari ini Kristus adalah teladan bagi seluruh gereja Tuhan, untuk kita fokus kepada komandan kita, untuk kita fokus kepada tujuan kehidupan kita sebagai jemaat yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bisa fokus kepada Tuhan, rela menderita, maka saya yakin dan percaya kesulitan apapun yang datang menghampiri kita, itu kita bisa lewati karena Tuhan bersama dengan kita. Prajurit juga siap sedia dan maju selalu berjaga-jaga. Tidak ada prajurit yang tidur siang padahal sedang berperang. Tidak ada. Tidak ada pahlawan yang dihasilkan pada saat santai lagi nongkrong di kafe. Tidak ada. Seorang pahlawan dihasilkan ketika ada peperangan. Ketika ada peperangan dan kemudian ada pahlawan yang muncul di sana. Dia berperang, dia membela, dia datang dan menunjukkan kualitas kehidupannya. Dan ingat, prajurit itu harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya apa? Siap sedia. Siapa tahu ada musuh. Ya, kalau musuh datang tiba-tiba, ya memang tiba-tiba musuh datang, maka kita bisa siap sedia menghadapi. Seringkali kehidupan kekristenan kita juga harus siap berjaga-jaga. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Ya, dia berjaga, dia melawan, dia mengintai kita keliling. Kapan? Ya, kapan Roy lengah, ya kan? Kapan Abner lengah, dia akan menerkam. Kapan saya lagi mau emosi, nah iblis suka sekali memakai kondisi itu. Bagaimana supaya itu bisa tercover? Maka kita harus berjaga-jaga. Artinya apa berjaga-jaga? Siap sedia. Siap sedia, siang dan malam, pagi dan sore. Maksudnya apa? Tetaplah kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Coba lihat singanya, siap menerkam. Ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu Petrus ketika dia menyangkal Yesus. Bagaimana Petrus yang dikenal sebagai murid yang hebat, yang berani, gagah, tetapi ketika diperhadapkan dalam suatu kondisi, dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan ini miris sekali. Sangat disayangkan Petrus melakukan kondisi seperti begini. Tetapi walaupun demikian, puji Tuhan, dia kembali bertobat dan menyampaikan kabar tentang sukacita ini. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi kokoh dan kuat di tengah kesulitan, marilah kita menjadi seorang prajurit yang selalu berjaga-jaga, kemudian yang selalu fokus dan rela menderita, tentunya penderitaan secara batin. Ya. Yang kedua adalah gambaran seorang olahragawan.
Bapak dan Ibu, ayat 5 berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang olahraga tidak akan bisa bertanding semaunya dia. Seorang olahragawan, saya pernah bertemu dengan seorang olahragawan. Saya bercakap-cakap dengan dia. Olahragawan bukan bulu tangkis, tetapi olahragawan renang. Dia harus bangun jam 3 dan mereka harus ke kolam renang jam 4 sampai jam 7 pagi. Dan pekerjaan mereka tiap hari, hampir tiap hari seperti itu. Berenang, 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 dan berenang itu aja. Adanya kehidupannya di akhir. Dan katanya membosankan sekali. Di mana orang lain di sana jam 3 pagi itu masih ngorok, ya kan? Yang lain jam 4, jam 5 orang masih guling-guling di kasur. Tetapi dia ada di kolam renang. Dia ada sama pelatih. Kalau tidak benar, diomelin. Kalau tidak benar, bisa diskorsing lagi. Dia bilang begitu. Tetapi seorang olahragawan yang sejati muncul ketika dia bertanding sesuai dengan peraturan. Peraturan ini bisa dihasilkan peraturan yang baik ketika dia mengikuti segala tahap-tahap aturan-aturan yang dibuat oleh pelatihnya. Seorang olahragawan harus disiplin. Ini yang kita bisa lihat dari seorang olahragawan. Harus disiplin. Seorang olahragawan bulu tangkis, saya lihat artikelnya, tiap hari itu mukul kok, ya kan? Kok bulu ayam itu yang dipukul tiap hari. Orang lagi enak-enak jalan di mall, shopping dan segala macam, dia pukul kok terus. Dan itu juga sangat membosankan. Tetapi ketika dia disiplin itu artinya sikap yang kita lakukan yang sebenarnya kita tidak mau melakukannya, tapi didisiplin, dibentuk. Sebenarnya kita nggak mau, tapi karena kita harus melakukannya, maka itu adalah disiplin. Di asrama ada disiplin. Asrama bangun pagi, doa, beres-beres, ya kan? Dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita berumah tangga, kita sudah setel jam 6 pagi sudah harus pergi ke kantor, ya kan? Diperhitungkan jarak antara rumah dengan kantor 30 menit, maka setidaknya 40 menit sebelumnya kita sudah harus bekerja, sudah harus jalan. Didisiplin seperti itu. Di sekolah ada peraturan, harus memakai baju seragam Senin, Selasa, Rabu dan segala macam. Di gereja pun sedemikian. Ada disiplin. Ibadah dimulai jam segini, ya kan? Latihan jam segini, hari ini dan lain sebagainya. Olahragawan harus didisiplin. Begitu juga dengan kerohanian kita. Ini berbicara soal kerohanian kita sebagai jemaat, kita harus rela didisiplin. Yang seharusnya kita tidak mau baca Alkitab tiap hari, tidak mau, pengennya sebulan sekali, wah tidak bisa. Pendeta ngomongnya tiap hari, nah itu dilakukan. Berdoa, saya nggak mau berdoa, pendeta aja. Tidak bisa, jemaat pun juga harus berdoa. Di rumah, di gereja, dan dimanapun. Didisiplinlah rohani itu. Kenapa? Karena roh itu juga bagian daripada kehidupan umat manusia yang harus diatur, didisiplin supaya sehat, supaya ikut aturan. Sebab iblis itu berjaga-jaga tadi untuk menerkam kita. Tapi kalau kita tidak disiplin, dia bisa juga menghajar kita. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seorang olahragawan harus disiplin. Yang kedua, oleh seorang kerohanian kita juga harus disiplin supaya roh kita sehat, betul. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan usul beberapa hari yang lalu. Saya lebih suka di zaman di akhir-akhir bulan ini, bahkan seterusnya, kalau sudah selesai pandemi, harusnya kita sebagai jemaat sudah bisa ibadah onsite di gereja. Dan saya sudah memberikan suara supaya ibadah online ini, bentuk online itu diakhiri untuk sementara waktu. Tapi kita akan tunggu waktunya setelah pandemi ini selesai, setelah benar-benar juga orang pulang dari mudik dan kondisi sudah
sudah baik, maka saya berharap kita bisa berkumpul kembali di gereja untuk beribadah seperti biasanya. Kerohanian kita harus didisiplin, karena memang jujur melalui ibadah online bukannya tidak bagus, sangat bagus dan efektif di tengah-tengah pandemi saja. Tetapi seringkali kalau ibadah online, ketika ada orderan kita terima orderan dulu, ketika ada yang kirim barang dulu dan sebagainya, dan itu sangat merusak dan tidak baik untuk kesehatan rohani kita. Untuk itu alangkah baiknya kalau kita datang ke rumah Tuhan, kalau kondisi sudah kondusif, sudah baik, dan kita sama-sama memuji Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang olahragawan harus mengikuti aturan. Tuhan berkata kepada Yesua, engkau harus ke kanan, ke kiri. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Kalau Tuhan berkata lurus, lurus saja. Kalau tidak, engkau akan dikasih kartu merah, ya kan? Kita mau jadi kartu merah. Kita berharap semua kehidupan kita ikuti aturan. Ikutilah aturan yang Tuhan telah tetapkan, sehingga kita menjadi jemaat yang rapi, dan terlebih lagi kita bisa kokoh di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang ada. Yang terakhir adalah seorang petani. Gambaran seorang petani ayat 9. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama kali yang menikmati usahanya. Di lain ayat dikata Yakobus pasal 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar menanti, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Bersabar, 2 kali diulang. Sabar. Seorang petani harus memiliki kesabaran dalam menanti hasil panennya. Tidak ada petani hari ini nanam benih, besok panen, tidak ada. Itu namanya mencuri punya orang. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, petani haruslah seorang yang sabar. Dalam kehidupan kita pun seperti itu. Kita harus sabar. Sabar itu kapan sih? Kapan itu sabar itu ada batasnya enggak? Saya ingat kata-kata dosen saya. Dia bilang begini, kalau kita berkata bahwa batas sabar itu ada batasnya, berarti sebenarnya kita bukan orang yang sabar. Kenapa? Karena sabar itu sebenarnya tidak memiliki batas. Lalu sampai kapan? Sampai kapan-kapan katanya. Artinya apa? Sabar itu tidak ada batas waktu, kapanpun. Dan itu sulit sekali. Apalagi kalau kita sebagai orang lapangan, ya kan, kita melayani masyarakat, ya, sebagai pelayan publik. Seringkali berbentuk, ya kan. Makanya sedikit-sedikit kalau banyak orang yang datang ke kantor kemudian ngomel-ngomel, waduh, emosinya dipancing dan segala macam. Kalau kita lagi nyetir di jalannya kan, kalau kita dari sana tadi ke sini, saya nggak tahu apakah disenggol kan, woi, ya kan, keluar tuh, ya kan, woi, di mana sih? Ya kan, seringkali kan tidak sabar, ya kan. Kalau saya seringkali juga naik motor, ya kan, disalib gitu kan, kita sudah benar, ya kan, sudah ada di posisi yang benar, kemudian orang cari masalah, kita seringkali terpancing emosinya. Dan firman Tuhan berkata kita harus bersabar. Kenapa? Karena kita akan kokoh dan kuat kalau kita memiliki kesabaran dalam hidup ini. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ini siapa? Ini Kolonel Sanders, seorang pengusaha yang hebat sekali. Tapi Bapak Ibu yang lihat, kalau melihat daripada historisnya, dia seorang karyawan biasa, ya, dan berkali-kali dia gagal, berkali-kali gagal, dan di usianya yang sudah tua 60-an kalau nggak salah di dalam artikel itu, dia seorang pengusaha yang sukses. Dan tadi siang saya baru saja juga makan di restorannya dia di dekat sini sana, dan sambil mempersiapkan tadi di situ ke khotbah ini saya lengkapi. Ingat ada fotonya di dinding, saya kasih, ya kan, saya kasih contohnya kan, luar biasa, ya kan, lagi persiapkan khotbah. Dan ini Jackie Chan, ya kan, dia adalah seorang aktor laga sukses sekali. Dia dalam riwayatnya pernah juga menjadi tukang koran, ya, dan ditaksir orang, kemudian dia jadi figur di sebuah film action. Tapi karena dia cerdas, bagus ditaksir, akhirnya dia diangkat menjadi bintang film, aktor film laga sukses. Dari saya kecil, saya sudah lihat dia
sampai hari ini pun tetap masih jaya, luar biasa. Kedua pengusaha ini, kedua pribadi ini, pengusaha sukses dan aktor film, mereka mulai dari kecil, dari yang kecil, sabar, meskipun hari ini tidak ada apa-apanya, tetap sabar. Saya lihat dalam artikel itu, dia menawarkan dia punya resep kepada beberapa restoran. Semuanya nolak, dan ditolak terus. Tapi suatu waktunya Tuhan tiba, resepnya diterima, dan dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Begitu juga dengan Jackie Chan. Dia seorang yang biasa-biasa saja, tetapi karena dia sabar, terus dia berlatih dan lain sebagainya, akhirnya dia menjadi aktor yang luar biasa. Seorang petani harus tetap menabur, bahwa bahkan di masa sulit, sebab petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Kalau kita berhenti bekerja, kita juga tidak akan menuai. Jangan berhenti bekerja, sebab tidak akan pernah berhenti menabur. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 23, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun-tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan ia makin kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Latar belakang ayat ini muncul di Mesir saat itu sedang terjadi yang namanya kekeringan, tetapi walaupun di musim kering sekalipun, dia tetap menabur dan hasilnya sangat diberkati. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita menjadi seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, seperti seorang petani, maka kita akan tetap kokoh walaupun di tengah-tengah kesulitan. Sesulit apapun kehidupan, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang kokoh, pribadi yang sehat, pribadi yang terus menjadi prajurit